Oras frater. Seperti yang melamun. Oh? Seperti yang melamun. Iya. Memikirkan buku frater itu bagaimana bisa sampai ke saya. Sekian jam lagi akan sampai, Suster, karena adanya dari sana KBT. COD pun frater, COD. Tulisannya nih, Perpustakaan Kabupaten Toba. Di COD kan frater. Suster Speden mana mau ke COD itu yang kes-kes? Nanti nggak dibayar Ibu PS. Bayar. Nggak mau lah COD. Kayak nggak beruang kita. DOC Jadi gimana, Suster? Banyak uang kita. DR dilawan. R1, yes. Yes. Sambil kita menunggu Ibu Gultom on-share screen. Iya. Ibu Gultom ini yang membuat kami tegang. Dr. Bennett yang perpanjang pinjamannya di sana, kami yang minjem. Nanti kita coba. Ibu Gultom ini yang membuat kita tegang sekarang, bukan dia yang tegang. Tadi kita nggak setegang ini semuanya. Setelah Bu Gultom ini jadi sedikit kaku lagi ya. Itu Jangan sampai tegang lah Bu Tes, apa PS? Jadi bingung kita nanti. Ibu sudah nampak. Kalau nggak gitu nggak Ibu Gultom namanya. Halo. Yuk. Tidak dong. Ya. Terbereng. Baik kamu mau itu. Didelok kok nangkini. Oke, baiklah Bapak Ibu Suster, inilah yang mau kami tampilkan. Nah, kami serahkan kepada Pak Jamudur untuk menyampaikan dan silakan nanti kita menanggapinya. Baik, terima kasih. Berganti laptop dulu. Berganti nama. Bukan Ibu Elizabeth, melainkan Jamudur Silalahi. Oke. Yang pertama, para Bapak Ibu, Suster, dan sumber kalau ada, setelah masukan pada hari Selasa yang lalu, bahwa kurikulum SMP swasta Cintaraya Pematang Siantar disebut kurikulum berdiskusi. Sekali lagi, kurikulum SMP swasta Cintaraya 3 Pematang Siantar disebut kurikulum berdiskusi. Kata ini, akronim ini adalah penjabaran, penjelasan dari nilai inti yang disampaikan yayasan bersatu. Maka dari nilai inti bersatu kami kembangkan lagi menjadi nilai inti SMP Cintaraya 3. Maka muncullah sebuah akronim yang kami sebut dengan berdiskusi. Maka para Bapak Ibu Suster yang kami hormati, perpalus nilai-nilai inti di SMP Cintaraya 3 menjadi bersyukur, disiplin, tekun, ikhlas, peduli. Dari setiap nilai inti kami coba lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, definisi bersyukur menurut para ahli akademik. Yang kedua, bersyukur menurut ajaran Gereja Katolik. Yang ketiga, bersyukur dari segi adat Batak. Begitu alur pikiran kami. Mohon para Bapak Ibu kami minta tanggapan. Maka sebagai berikut. Nilai inti yang pertama di SMP Cintaraya 3 bersyukur. Sudah tertera bersyukur menurut definisi para ahli atau karya-karya ilmiah. Tidak perlu kami pikir, kami baca.
Intinya adalah bahwa bersyukur merupakan sebuah bentuk emosi atau perasaan yang kemudian berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, sikap kepribadian, akhirnya akan mempengaruhi seseorang menanggapi atau bereaksi terhadap sesuatu atau situasi. Maka dengan demikian, itulah bersyukur menurut katakanlah ahli atau buku-buku lain. Maka sekarang dari sudut pandangnya Alkitab, bersyukur menurut Alkitab dituliskan sebanyak 50 kali dalam Alkitab. Kata bersyukur dituliskan sebanyak 59 kali, sedangkan kata syukur sebanyak 126 kali. Maka bersyukur adalah percaya sepenuhnya kepada Allah yang selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia. Begitu. Maka satu lagi, demikian juga dalam falsafah orang Batak Toba meyakini bahwa adanya suatu yang ilahi yang berkuasa dalam jagat raya, merajai dan menaungi Batak Toba yang disebut dengan mula jadi Nabolon. Mula artinya awal, berarti permulaan, bolon artinya agung. Begitu kami lihat sepanjang bisa kami pahami. Maka dari 3 sudut pandang ini kami padukan menjadi artinya bersyukur. Dialah yang menjadikan segalanya, maka wajib kita bersyukur yang di dalam bahasa Batak disebut mauliate atau martuani. Tolong dikoreksi para bapak ibu kata-kata ini, tetapi untuk sementara kata mauliate dan martuani sumber bukunya adalah dari buku Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Batak, tulisan Pastor Leo Justin O.F. Kap. Itu masih sumber ibu kita, yang lain belum. Nanti kami kembangkan lagi, siapa tahu ada juga buku Jambar Hatta dan sebagainya, Ruhuk di Parulaun. Nanti di daftar pustaka kami coba. Maka selanjutnya setelah kami pahami pengertian bersyukur dari 3 sudut pandang itu, maka muncullah indikator keberhasilan guru dan siswa tentang bersyukur. Meyakini kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Kedaulatan. Nomor 2, menerima keadaan hidup seutuhnya. Nomor 3, mengetahui kebesaran Allah. Nomor 4, membawa kurban untuk Allah. Nomor 5, mampu memimpin doa secara kontekstual. Nomor 6, memimpin doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nomor 7, melaksanakan doa Angelus. Kira-kira begitu dari tingkat bersyukur. Nilai inti bersyukur. Sekali lagi nanti mohon tanggapan, pendapat agar kita nanti menyempurnakan nilai inti ini. Nomor 2 adalah dari nilai inti berdiskusi, yaitu disiplin. Disiplin merupakan suatu sikap perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan diharapkan. Jika kita berbicara tentang disiplin, maka pastilah kita memandang pada suatu peraturan, organisasi, kerjasama, materi, prosedur, dan lain-lain. Namun apakah kita tahu tentang apa disiplin itu sendiri? Secara etimologi berasal dari kata Inggris dan selanjutnya. Itu dari pandangan ahli. Nah sekarang mari kita lihat, kami tinjau dari Alkitab. Disiplin dari sudut pandang Alkitab dapat diringkas dalam satu kata, yaitu ketaatan. Artinya menghindari kejahatan dengan tetap tinggal dalam batas-batas hukum Allah. Hal ini sesuai dengan dalam 1 Korintus 9.
Orang boleh saja mengabdikan diri, mempersembahkan diri dan menyediakan dirinya, tetapi itu itu semua nilainya sedikit jika tidak berdisiplin. Dalam sudut pandang orang Batak, dalam hidup orang Batak, ketaatan sudah tertanam sejak dahulu kala, yaitu dengan adanya pantun atau upasa. Dekeni sabulan tutonggina tutabona, monoise sio sepadan turipurna tumagona. Artinya, siapa yang mengingkari kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan akan mendapat bala. Sehingga disiplin yang identik dengan ketaatan dalam bahasa Batak Toba ini disebut marsihohot ruhut, marsihohot baturan. Dalam kamus bahasa Batak Toba yang ditulis Pastor Leo Justin OFM itu gagan. Adapun indikator keberhasilan guru dan siswa tentang disiplin. 1. Menaati peraturan sekolah, selalu tepat waktu hadir di sekolah, bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan, memakai seragam sesuai aturan sekolah, lingkungan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, ruangan kelas rapi dan bersih. Nomor 3, para bapak ibu dan suster harap bersabar. Nomor 3 adalah tekun. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, tekun mempunyai arti rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh. Orang yang tekun adalah orang menyicil kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Maka mari kita lihat kata tekun dilihat dari sudut pandang ajaran gereja yang mengatakan seperti yang tertulis dalam Galatia 6. Janganlah kita menjadi lelah dalam melakukan kebaikan, karena pada saat yang tepat kita akan menuai panen apabila kita tidak menyerah. Kata tekun dalam bahasa Batak, radot, padot, girgir, puhus, puhut, gomos, madadadi. Ada kalimat dalam bahasa Batak, radot maho mangulahon siulaumu, yang artinya tekunlah mengerjakan segala pekerjaanmu. Pada umumnya orang Batak memiliki sifat suara keras dan pekerja keras. Tetapi di balik suara keras itu terdapat kelembutan. Dan di balik bekerja keras itu terdapat ketekunan. Hal ini dapat dibuktikan oleh 2 tokoh terdahulu, yaitu 1. Haji Adam Malik Batubara lahir di Pematang Siantar. Beliau adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1978 sampai 1983. Dan yang kedua adalah Dr. Jasamen Saragi, adalah dokter anak pertama terbaik, dokter pertama yang berasal dari Pematang Siantar, sehingga namanya diabadikan di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi yang terdapat di pusat kota Pematang Siantar. Adapun indikator dan keberhasilan guru sesuai dengan tekun, aktif dalam KBM, tidak mudah menyerah dalam belajar, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mencontek tugas teman, mampu mengikuti kompetensi akademik maupun non-akademik. Nomor 7, tidak kenal putus asa. Kita masuk ke ikhlas. Bapak, Ibu, suster, dan pater yang saya hormati, tingkat ikhlas dan nomor 5 nanti masih dalam pandangan akademik dan juga Alkitab. Ikhlas artinya bersih hati atau tulus hati. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menuntut apapun. Orang yang ikhlas memberi bantuan adalah orang yang tidak menuntut imbalan. Pemberian yang ikhlas didasari oleh hati yang bersih dan tulus. Menurut ajaran gereja, ikhlas berarti memberikan segenap jiwa, akal budi tanpa memikirkan sebab. Itu terdapat pada Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata segenap melambangkan sebuah keikhlasan dalam relasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dengan ikhlas, dijalani dengan ikhlas, dan disyukuri juga dengan ikhlas. Yang berikut, para Bapak Ibu, Suster, di tingkat ini kami belum melihat ikhlas dari pandangan budaya lokal. Juga peduli. Adapun indikator ini di tingkat ini kami masih berdiskusi, Ibu Pita. Mudah-mudahan ada dapat nanti yang pas ikhlas bagaimana budaya lokal yang hidup dengan nilai inti ini. Adapun indikator persilangan guru dan siswa tentang ikhlas, mengakui kesalahan dan meminta maaf, menggunakan media teknologi dengan baik dan benar, belajar dari berbagai sumber, terbiasa berpenampilan bersahaja sebagai seorang pelajar, melakukan praktek dengan tulus, mampu mengerjakan segala tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita masuk ke nilai Korpalus yang berikut. Peduli. Oh, masih ada lagi. Peduli adalah suatu nilai dasar yang sikap memperhatikan dan bertindak terhadap lingkungan sekitar. Orang yang peduli adalah orang yang melakukan sesuatu. Nanti kan mereka informasikan ya nanti. Hanya ini yang mesti bisa diundur, kalau tahap kedua nanti udah bisa. Adalah sikap gerakan hati untuk Atau ada sudah difotokan ini biar saya kirim apa yang sudah manusia kita tidak buat. dapat hidup sendiri. Ya. Manusia harus saling membantu dalam menjalani hidup. Karena itu, sikap peduli menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Peduli terhadap lingkungan sekitar dan peduli terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Pada dasarnya, seluruh Di pilihannya menceritakan tindakan Allah yang peduli terhadap nasib manusia dan berusaha melakukan berbagai upaya agar manusia dapat hidup bahagia, seperti Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan. Di tingkat ini kami belum melihat dari segi budaya sekolah atau budaya lokal. Dengan demikian menunjukkan bahwa Yesus peduli kepada manusia. Adapun indikator yang keberhasilan guru dan siswa tentang peduli, memberikan sumbangan sosial apabila ada kejadian di sekolah baik sukacita maupun sukacita, melakukan aksi sosial APP, membuang sampah pada tempatnya, mematikan lampu, keran air, kipas dan sebagainya jika selesai digunakan, menyiram bunga tanpa disuruh, dan membayar uang sekolah tepat waktu supaya jangan didenda, mampu mengucapkan Pancasila dan melafalkan Undang-Undang Dasar 45, mampu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Begitu sementara pekerjaan kami dari SMP Cinta Raya 3, kami butuh masukan dan ide supaya kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih Ibu Rita Sulahi dari Jamulur Sulahi, walaupun laptopnya Elizabeth Bultom. Bantu aja. Oke. Terima kasih Ibu Pita. Pada prinsipnya kami mengikuti segala koreksi yang kita dapat, yang kami dapat pada pertemuan hari Selasa yang lalu. Sekian dan terima kasih. Hormat kami dari Simping Cinta Raya 3. Mau lihat Horas. Anak kopi yang orang jauh. Bantu Pak ya. Pandu aja nggak apa-apa. Kenapa kok diam semua? Bagaimana? Baik, terima kasih Tidak kedengaran. Ibu Elizabeth dan tim kurikulum yang sudah pastinya lelah-lelah membuat ini ya. Sudah saya aja melihatnya, wow, sudah banyak juga mungkin buku-buku pendukungnya, referensinya. Pasti mencarinya itu tidak gampang. Tadi Suster masih mencari lagi bukunya Pastor apa tadi itu ya? Pastor Leo Justin. Iya, orang ibu udah terus dapat, mantap, usaha yang luar biasa. Baik, Suster, Bapak Ibu, jika ada masukan-masukan dari kita untuk
menguatkan SMP Cinta Rakyat 3 dari hasil kerjanya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya Pak. Kemarin sepertinya belum sampai seperti ini saat kita tanggal 9 FGD. Ini semua sudah lengkap dengan buku-buku pendukungnya. Iya Bu, kemarin ya takut kita menginformasikan karena nggak ada landasan kita. Ini memang udah berjibaku lah Bapak ini, jemput bola, cari sana, cari sini, kasihan juga lah Pak PKS kurikulum ini. Itu karena kepala sekolahnya juga sangat mendukung ya Bu. Kami juga kepala sekolah kami sangat mendukung. Hanya memang usaha kami untuk mencari buku yang belum dapat itu aja sih. Tapi mantap. Sama-sama. Rakyat 3. Siapa tahu nanti ada mau beli kamus di Milenium itu Pak. Sama pastor apa itu Pak dia? Ya boleh nanti. Ya, siapa tahu nanti butuh kamus, bisa nanti ditanya kami ya Bapak Ibu ya. Bisa COD Bu. Sebentar Ibu Pita. Bisa Ya, kan? silakan Pak. Silakan Pak. Saya pikir ada ide yang berkembang di pikiran kami setelah hari Selasa yang lalu. Kalau berbicara tentang Santo Joseph nanti di landasan sosiologis ya. Pada hari Selasa yang lalu diminta kita untuk mencoba mencari sejarah yayasan. Maka kalau di tingkat yayasan Cinta Rakyat, saya pikir kita harus kerjasama. SMP Cinta Rakyat 1, 2, dan 3. Maka permohonan ini saya minta nanti kepada Suster Penan. Supaya kita itu juga teh. Oke, ya Suster. Maksudnya nanti kalau di tingkat Cinta Rakyat, mulai terbentuknya Cinta Rakyat ketika Suster Regina dan Suster yang lain, tapi satu pandangan kita di tingkat ini. Tetapi kita nanti akan berbeda di tingkat sekolah. Karena SMP Cinta Rakyat 3 ini adalah asimilasi dari sekolah pendidikan guru dulu. Begitu maksud saya, Suster Pena. Supaya saya paham dulu kita permintaan kami ini. Kalau di tingkat Yayasan Cinta Rakyat, saya pikir kita sama sampai perubahan nama ke Santo Joseph. Tetapi ketika berbicara di SMP Cinta Rakyat 3, kita akan berbeda. Karena SMP Cinta Rakyat 3 adalah asimilasinya SPG Cinta Rakyat ketika ditutup. Kira-kira begitu usulan Ibu Pita melalui Ibu aku sampaikan ini, walaupun dengan Suster Penan yang baik. Terima kasih. Sudah langsung Pak didengar usulannya. Bagaimana Suster? Ya silakan. Iya. Saya pun karena yang digali kan Santo Yosefnya. Oh begitu ya? Iya. Lalu harus kita melihat bahwa Santo Yosef baru 5 tahun di Siantar. 5 atau 6 tahun ya? Iya. Sebelumnya yayasan ini bukan yayasan Santo Yosef kan? Yayasan Cinta Rakyat. Sebelumnya waktu masih ke Medan. Santo Yosef juga Suster, tapi Santo Yosef Medan. Iya. Memang Santo Yosefnya dulu namanya? Ke Medan ya, Santo Yosef Medan Suster. Oh, berarti harus kita gali ke Medan. Santo Yosef Medan di Pematang Siantar kalau kita. Saya kira tidak harus sampai ke situ kita menggalinya, Pak Silalahi. Artinya kan masih karena kebetulan kita masih baru kita menggali Santo Yosef kan, kita memakai yang baru digali itu aja saya kira. Hanya buku pendukungnya yang perlu. Kemarin kan sudah dikirim Pak Hendy. Bapak Hendy. Buku itu, mungkin itu kami pakai itu menjadi apa kami? Menjadi narasumber, menjadi sumber. Sumber, ya. Iya. Begini Suster, maaf melalui Pita Silalahi, bisa bicara lanjut satu lagi kan? Silakan Pak, silakan Pak. Begini Kita di sini diskusi. Di banyak orang bertanya, orang tua, katakanlah jangankan orang tua siswa, mengapa disebut SMP Cinta Rakyat 3 tapi yayasannya Santo Joseph? Begitu. Jadi artinya kami mencoba ya, tim kami SMP Cinta Rakyat 3 mencoba mengarahkan ke sana.
supaya lambat laun nanti kan yang kita bangun, yang kita desain ini kan sebuah dokumen. Dokumen artinya yang sungguh ada landasan dan ada faktor pendukung. Maka ketika katakanlah 2-3 tahun ke depan ketika saya sudah pensiun, ditanya muridnya Pak, ditanyalah guru lain, kenapa SMP Cinta Rakyat 3 tapi yayasannya Santo Yosep? Kira-kira begitu pola pikir kami, Suster. Sekian, oh itu, oke, terima kasih Pak. Hal yang sangat biasa, berbeda yayasan, nama pelindung yayasan berbeda dengan sekolah. Itu hal biasanya itu. Karena tidak bisa diubah itu ya. Yayasan itu berbadan hukum. Udah lalu, udah kubereng, bahasa lagi berekoal. Oh, langsung Suster. Nah, namanggoi sidi sido asa pas iban gambar na pikirku. Lanjut Suster, lanjut Suster. Jadi kalau yayasan kan itu sudah berbadan hukum. Benar. Sekolah juga berbadan hukum. Iya. Tidak bisa itu dilebur. Kalau kita melebur, kita menjadi SMP Santo Yosep, maka harus mengganti dokumen dan itu sampai nanti ke Menteri Pendidikan, Pak. Oke. Jadi karena kita tidak bisa hanya bernaung saja di yayasan, tetapi kita juga dinaungi oleh pemerintah. Iya, jadi hal yang sangat biasa, berbeda yayasan dengan berbeda sekolah. Sama Bintang Timur juga berbeda. Yayasannya Santo Laurentius, sekolahnya Bintang Timur. Oke. Iya, hal yang sangat biasa itu karena dalam pengurusan yayasan itu yang berbadan hukum itu, Pak. Baik. Melalui Ibu Pita, terima kasih Suster. Tapi kira-kira begitulah lonjatan pemikiran kami. Iya, begitu. Terima kasih Ibu Pita. Ya. Oke, terima kasih Pak, banyak masukannya. Mungkin kalau saya nggak salah, mungkin yang dimaksud Bapak mau menggali sejarahnya SMP Cinta Rakyat, gitu ya Pak ya? Ya, begitu. Apa mungkinkah sama sejarahnya SMP Cinta Rakyat 1 dengan SMP Cinta Rakyat 3, Pak? Begini, tadi saya katakan di tingkat yayasan ketika kita bicara cinta rakyat, itu bisa sama. Sepanjang saya tahu, Yayasan Cinta Rakyat itu pertama di Jalan Sibolga melalui seorang suster dari Belanda, sepanjang saya tahu ya. Iya. Kata-katanya cinta untuk rakyat kecil, kira-kira begitu saya tahu sepintas. Suster Margareta, Suster Regina, Suster Aurelia, tapi bukan Aurelia Nadia, Aurelia orang Belanda. Iya. Sepantas itu saya tahu. Tapi pergeserannya ada yang menarik Ibu Pita, karena memang secara jujur harus kita akui kan bahwa SMP Cinta Rakyat 3 itu sejujurnya itu kan pergeseran nama dari SPG dulu ke SMP. Nah, saya pikir itu juga dalam profil kami juga kami tampilkan itu. Tetapi di tingkat yayasan boleh kita sama, bagaimana Cinta Rakyat itu terbentuk, tetapi di tingkat SMP Cinta Rakyat 3 nanti kita berbeda. Kira-kira begitu Ibu Pita. Terima kasih Pak. Kalau saya tadi pikirnya, iya apa iya ya sejarahnya SMP Cinta Rakyat 1 berdirinya sama dengan SMP Cinta Rakyat 3. Ternyata bayangan Bapak yayasannya yang sama gitu ya Pak. Iya. Istilahnya seperti kita kemarin ambil falsafah Bataknya disamakan saja, tapi kembali ke unit nanti ada ciri khas tertentu gitu ya Pak ya. Iya, benar-benar. Ya, itu kita lemparkan ke forum bagaimana untuk hal itu yang mungkin Cinta Rakyat di Siantar ini ada 3 ya, Cinta Rakyat 1, Cinta Rakyat 2, Cinta Rakyat 3. Bagaimana dengan Pak Jos? Dengan apa yang tadi dikatakan Pak Jamudur Silalahi, mungkin ada masukan dari Bapak Pak? Terima kasih Bu Pita. Untuk Pak Jamudur juga, saya kira kalau soal menyinggung sejarah tadi ya, saya kira seperti sekolah kami SMP Cinta Rakyat 2, saya lihat di papan apa ini berdiri 1979. Ya, saya kira namun dulu kan yayasan kita memang Yayasan Santo Yosep Medan di Pematang Siantar.
tahun 2015 jadi di Siantar ini kantor yayasan kita. Kira-kira demikian yang saya tahu. Kalau soal sejarah berdirinya itu pasti nggak sama berdirinya Cinta Rakyat 1, 2, dan 3. Yang jelas saya tahu bahwa yang pertama berdiri yaitu yang di Jalan Sibolga. Seperti Bapak bilang tadi, masih suster-suster Belanda di situ. Itu saja yang bisa saya tambahkan, Ibu PS. Terima kasih. Oke Pak, mungkin sih tadi sederhananya istilahnya menggali sejarah berdirinya Yayasan Cinta Rakyat, gitu ya Pak Jamudur ya. Berdirinya Yayasan Cinta Rakyat di Siantar ini, baru ke unit nanti mungkin berbeda, istilahnya supaya tidak berbeda konsep cerita Yayasan Cinta Rakyat di SMP Cinta Rakyat 1 ke SMP Cinta Rakyat 3 ke SMP Cinta Rakyat 2. Nah, untuk kembali ke sejarah sekolah, kembali ke sekolah masing-masing ya Pak ya, karena sepertinya saya kalau nggak salah dulu sebelum Santo Yosep Medan, sepertinya ini Yayasan Cinta Rakyat ya Pak ya? Iya, iya. Baru kita ke Santo Yosep Medan sekitar tahun 2021 kah itu, gitu ya Pak ya? Kita ke Santo Yosep Medan ya? 2021, 2002 apa 2003 gitulah kalau saya nggak salah. Iya, iya, iya. Siantarnya jadi Siantar ya. Oke, mungkin nanti sesama kepala sekolah bisa membicarakan itu ya Pak ya, entah bagaimana nanti menggali sejarah Yayasan Cinta Rakyatnya, terus ke jadi Santo Yosepnya bagaimana, ya memang maunya kita satu draft sama ya, supaya tidak beda ceritanya di SMP Cinta Rakyat 1, di SMP Cinta Rakyat 3, walau nanti ada kekhasannya Cinta Rakyat 1, ada kekhasannya Cinta Rakyat 3, ada kekhasannya Cinta Rakyat 2. Nah, saya lempar ke forum kita ini, bagaimana, apakah ada tanggapan atau masukan? Boleh Pak, stop dulu share screen-nya Pak? Boleh, silakan. Okay. Yang stop bukan saya Pak. Baik, mungkin ada masukan-masukan dari kita, Ibu Rizda, Suster Maristella, ya sambil menambah-nambah pengetahuan kita juga. Silakan, Suster, Bapak, Ibu. Atau mungkin sudah sempurna. Baik, mungkin dari Pak Haryo, mungkin ada masukan, Pak? Ya, terkait tadi dengan sejarah kemudian memang itu cukup rumit jika memang harus telusuri kembali, tapi itu memang sesuatu yang memang baik untuk diteruskan. Nah, kenapa baik untuk diteruskan? Karena memang nanti dari situlah akan muncul hal apa saja yang dapat kita ambil sehingga nilai-nilai yang akan kita gunakan, terutama di unit-unit, tidak apa-apa tadi sudah baik masalah terkait dengan misalnya akarnya itu sama, tapi kan di penerapan di unitnya itu jelas berbeda karena lingkungannya juga berbeda. Bahkan meskipun di kota yang sama, itu biasanya juga sudah memiliki kekhasan yang berbeda. Maka perlu ditekankan lagi bahwa kekhasan inilah yang akhirnya perlu ditonjolkan sehingga nilainya itu tetap sama. Ya, nilainya tetap sama, tapi bagaimana penerapannya itu akhirnya yang lebih ditonjolkan. Misalnya misalnya terkait dengan disiplin apapun itu, misalnya disiplin di Jawa dengan disiplin di Medan itu tentu akan berbeda. Bahkan saya pernah ke Kalimantan, itu satu kecamatan itu juga sudah berbeda antar unitnya karena memang disiplin gaya di sini dengan disiplin di sekolah atau unit yang lain itu sudah berbeda. Gitu. Jadi memang perlu memunculkan ciri khas-ciri khas sehingga nilainya tetap sama, tapi memang penerapannya nanti yang berbeda. Begitu. Bisa dilanjutkan dan diteruskan sehingga nanti sekolah mempunyai ciri khas yang lebih kuat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Haryo atas penguatannya untuk kami. Mungkin itu saja ya, Suster, Bapak, Ibu ya. Semua kita sudah men-sharingkan apa yang mungkin yang sudah kita usahakan, walaupun kita masih hanya sekedar mencari bahan penguat untuk dokumen yang akan kita buat. Nah, semoga diskusi kita
hari ini boleh lagi memperbaikin apa yang akan kita kerjakan, dan kita boleh saling berbagi seperti tadi, misalkan Sinta Raya 3 punya bahan, mungkin kami yang dekat di sini boleh meminjam gitu ya Bu ya. Salinglah kita saling tukar, saling komunikasi untuk dokumen kita di sekolah kita masing-masing lebih kuat, dan boleh membawa anak kita seperti apa yang kita inginkan. Coaching ini saya kembalikan ke Pak Haryo. Oh iya, terima kasih. Oh ya Bu, kita tadi saya yang di awal tadi ingin menambahkan satu hal ya terkait dengan tadi yang moto yang dari Bu Rizda tadi ya, yang panjang sekali, memunculkan diskusi yang sangat panjang dan menarik ya, tadi dari sekolah apa tadi itu dari Bu Rizda. Hidup di para-para itu ya Bu. Ya. Ya, itu memang sangat menarik ya. Saya menambahkan sedikit saja. Memang kalau terkait dengan kalau bahasa Bataknya itu perumpamaan semacam ini apa tadi? Upasa Pak. Upasa ya. Iya. Upasa memang kalau memang terkait dengan bahasa lokal dan budaya, terutama terkait dengan budaya lokal, memang kita perlu berhati-hati. Tapi kalau boleh saya melihatnya dari segi akademis, itu sah-sah saja ketika Bapak Ibu semuanya itu mau menambahkan, itu bisa saja. Misalnya menambahkan satu kata atau beberapa kalimat, itu tidak apa-apa kalau menurut saya segi akademis, karena kita bisa melakukan di situ adalah proses penyerapan, dan kemudian kita meniru, dan akhirnya kita memodifikasi. Ya. Memodifikasi, jadi itu bukan menjadi suatu ungkapan dari pemilik asli ya, tapi kita memodifikasi dan digunakan untuk kepentingan pribadi, istilahnya kalau dalam bahasa hak cipta itu hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak perlu istilahnya berdebat terlalu panjang, karena ini memang untuk kepentingan sekolah pribadi. Tapi memang perlu dicari, akan lebih baik tadi sudah pernah membaca bukunya, sudah mendapatkan literasinya, sehingga memang perlu digali supaya nanti itu lebih dikuatkan dasar-dasarnya. Nah, dalam hal pencarian referensi atau literasinya, itu memang perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua buku atau semua karangan itu bisa dimasukkan. Jadi kita juga perlu berhati-hati di situ. Misalnya kita menemukan nilai A atau teori A, kemudian kita mencari buku-buku yang mendukung itu. Ternyata bukunya hanya satu, sedangkan 2 atau 3 buku atau 4 buku yang lain itu berlawanan. Nah, itu perlu kita diskresikan bersama. Apakah ini memang perlu diteruskan atau kita mengikuti hal yang lain? Kecuali kalau satu buku itu bisa memang benar-benar dipertanggungjawabkan. Misalnya dia adalah penulis aslinya atau yang pernah menciptakannya atau yang ahli di sana. Sedangkan buku-buku yang lain perlu diperhatikan juga penulisnya. Karena juga biasanya paling mudah adalah terkait dengan penerbitnya. Ya, kan ada biasanya penerbit-penerbit besar itu yang memang lebih berhati-hati terhadap buku-buku semacam itu, terutama di bidang akademik. Begitu, jadi perlu harus berhati-hati, terutama dalam penggalian terhadap dasar-dasar literasi atau referensinya, sehingga kita tidak terjebak pada buku-buku yang atau pendapat-pendapat yang ya hanya sekedar orang berpendapat gitu. Jadi memang bukan di ahlinya, atau istilahnya ternyata nanti kita mengambil itu di Bunga Rampai atau buku kumpulan apa itu. Jadi perlu dilihat kembali apakah ini memang profil dari penulisnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Itu saja tambahan dari saya. Kalau sudah diskusinya sudah selesai ya, coachingnya kita pada siang hari ini. Baik, kita saya mengingatkan, ini saya sudah share lagi form presensinya, silakan diisi bagi yang belum mengisi.
Ya, di kolom chat sudah saya sertakan lagi. Baik, kita tutup kegiatan siang hari ini ya, dengan berdoa. Saya mohon dari Suster Maristella untuk menutupnya dengan doa. Mari Bapak, Ibu, Suster, Frater, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada siang hari ini, di mana kami dapat menyelesaikan diskusi kami sampai pada siang hari ini. Semoga Engkau yang selalu membimbing kami dan membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami bersama. Dan Engkau juga yang selalu memberikan kepada kami kesehatan jiwa dan raga, dan semangat untuk selalu melaksanakan tugas kami dengan baik. Dan berkatilah kami yang akan melanjutkan kegiatan kami pada siang sampai sore hari nanti. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk Pak Haryo yang udah membimbing kami. Terima kasih untuk Suster, Frater, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur yang sudah mengikuti coaching kita pada hari ini. Lanjutan lagi. Hari apa, Bu? Untuk lanjutan berikutnya kami akan informasikan di grup kita karena memang belum ada jadwal yang sampai ke kami, Ibu. Untuk jadwal FGD kedua belum ada. Nanti saya akan umumkan di grup Santo Yosef atau mungkin langsung dari adminnya POP beritahu ke kita. Terima kasih. Salam sehat, selamat makan siang. Kenapa? Yang marwah dia Bu Elizabeth. Mari kita Bapak Ibu ambil foto kita dulu ya. Saya ambil foto kita untuk saya bagikan di grup Santo Yosef ya. Baik, semuanya menghidupkan kamera Pak. 1, 2, 3. Gimana Suster, udah? Bentar Bapak Ibu, Suster belum siap? Oke. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Jadwalnya belum ada Suster. Saya tidak bisa share screen lagi karena sudah ditutup. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes! Oh, merdeka. Makan batata, ubi kayu, rubus di balangan, colo dabu-dabu, kapala ikan, ikan roa. Nona